Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Syah, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menceritakan kisah pembunuhan di mana pembunuh ini sering dibully pada masa kecilnya. Tanpa perlu basa-basi, let's get started the spooky talk. Franklin Delano Floyd lahir di Burnsville, Georgia, Amerika Serikat. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Thomas dan Della Floyd. Tak lama setelah ulang tahun pertama Franklin, ayahnya seorang pecandu alkohol meninggal akibat gagal ginjal dan hati. Ibunya berjuang mati-matian untuk mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Namun demikian, akhirnya ibunya terpaksa menyerahkan anak-anaknya ke panti asuhan. Pada tahun 1946, Franklin dan saudara-saudaranya dirawat dan dibaptis di Hapeville. Di sana, Franklin diintimidasi oleh anak-anak lainnya karena dianggap dia feminin. Dan kemudian dilaporkan dia telah disodomi menggunakan sapu saat dia berusia 6 tahun. Dia menjadi sasaran hukuman oleh staf panti asuhan tersebut, dan pada saat remaja, tangannya dicelupkan ke dalam air panas setelah kedapatan melakukan masturbasi. Franklin sering mendapatkan masalah karena sering berkelahi dan melakukan pencurian. Pada tahun 1959, panti asuhannya mengirimkan Franklin ke rumah saudara perempuannya Dorothy setelah dia ketahuan mencuri makanan di sekitar rumah terdekat. Franklin terus saja berbuat masalah, hingga saudara perempuannya tidak sanggup lagi untuk mengurus dan mengatur Franklin. Dan pada akhirnya, Franklin diusir oleh saudara perempuannya itu. Setelah diusir, Franklin pergi ke Indianapolis untuk mencari ibunya, Della. Setelah ia menemukan ibunya, ia mendapati ibunya sudah menjadi seorang pelacur. Franklin meminta bantuan ibunya untuk memalsukan dokumen hukum yang akan memungkinkannya pergi ke California untuk mendaftarkan diri di Angkatan Darat Amerika Serikat. Franklin akhirnya diterima di Angkatan Darat Amerika Serikat, namun tidak bertahan lama. 6 bulan kemudian, dia dikeluarkan karena didapati usianya masih di bawah umur dan dokumen-dokumen yang digunakan adalah palsu. Setelah dikeluarkan dari Angkatan Darat, dia langsung mencari ibunya kembali, tapi usahanya gagal karena dia tidak bisa menemukan keberadaan ibunya. Akhirnya, Franklin melakukan perjalanan ke seluruh negeri sebagai gelandangan. Ibunya Franklin meninggal dunia pada tanggal 2 Juli tahun 1968 dan dimakamkan di pemakaman Graceland di Chicago, Illinois. Pada tanggal 19 Februari tahun 1960, pada usia 16 tahun, Franklin masuk ke Sears Department Store di Inglewood, California untuk mencuri senjata. Alarm berbunyi dan polisi segera mengejar Franklin dan mengakibatkan baku tembak, dan Franklin ditembak tepat di perutnya. Dia selamat setelah operasi darurat. Setelah sembuh, dia dikirim ke lembaga pemuda selama 1 tahun. Pada tahun 1961, dia ditangkap karena melanggar pembebasan bersyaratnya dengan melakukan perjalanan memancing menuju Kanada bersama seorang teman. Pada Mei tahun 1962, Franklin kembali ke Hapeville dan mendapatkan pekerjaan di Bandara Internasional Atlanta. Sebulan berikutnya, dia menculik seorang anak berusia 4 tahun
dan melakukan pelecehan seksual di hutan terdekat. Franklin dihukum karena penculikan dan penganiayaan anak dan dijatuhi hukuman 10-20 tahun di penjara negara bagian Georgia di Redfield. Pada bulan November di tahun penangkapan, dia dipindahkan ke rumah sakit untuk tes psikiatri. Saat dibawa keluar untuk keperluan medis pada tahun 63, dia melarikan diri ke Macon, di mana dia merampok lebih dari $6.000 US dari Citizen and Southern National Bank. Dia dihukum karena perampokan dan dijatuhi hukuman kereformasi federal di Chillicothe, Ohio. Setelah upaya pelarian yang kedua kalinya, dia dipindahkan ke penjara Amerika Serikat di Lewisburg, Pennsylvania. Di dalam tahanan, dia terus-menerus diperkosa oleh narapidana lain, menyebabkan dia stres dan memanjat atap penjara dan mengancam akan bunuh diri. Setelah dikirim ke penjara federal di Marion, Illinois, Franklin dikirim kembali ke penjara negara bagian Georgia pada tahun 1968 dan berteman dengan sesama narapidana bernama David Dial. Pada tahun 72, dia dibebaskan dan dikirim ke rumah singgah. Pada tanggal 27 Januari tahun 73, tepatnya 1 minggu setelah dibebaskan dari rumah singgah, Franklin mendekati perempuan di pom bensin dan memaksa masuk ke dalam mobilnya. Dia mulai mencoba meraba-raba dan melakukan penyerangan seksual terhadap wanita itu. Wanita itu berhasil melarikan diri dan Franklin kembali ditangkap. Pada tahun 74, Franklin merubah namanya menjadi Brandon Williams. Kemudian bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sandy Chipman di halte di North Carolina. Sandy adalah ibu dari 4 anak dari 2 ayah yang berbeda. Anak-anaknya diantaranya Susan lahir tahun 69 dari suami pertamanya Cliff Sevikus, dan Ellison lahir pada tahun 71. Amy lahir pada tahun 72 dan Philip atau disebut juga dengan Stevie lahir tahun 74 dari suami yang kedua Dennis Brandenburg. Sandy dan Franklin berkencan selama 1 bulan dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Franklin meyakinkan Sandy untuk pindah bersama ke Dallas, Texas. Sandy dijatuhi hukuman 30 hari penjara karena pelanggaran dokumen pada tahun 1975. Sementara dia ditahan, anak-anaknya tinggal bersama Franklin. Setelah hukumannya selesai, dia kembali ke rumah, namun rumah sudah dalam keadaan kosong. Franklin membawa kabur keempat anaknya. Sandy akhirnya menemukan 2 putri tengahnya, Ellison dan Amy, dalam perawatan kelompok layanan sosial yang dioperasikan oleh gereja lokal. Tonya Hughes adalah nama lain dari Sharon Marshall atau nama aslinya Susan. Franklin menikahi Sharon Marshall atau nama aslinya Susan yang tidak lain adalah anak tirinya. Setelah menikah, dia dikaruniai anak yang bernama Michael. Tahun 89, mereka tinggal di Tulsa, Oklahoma, tempat kerja Hughes bekerja sebagai penari klub telanjang. Hughes alias Sharon alias Susan disuruh temannya yang bernama Karen Parsley untuk meninggalkan Franklin yang terlalu mendominasi di dalam kehidupannya. Rencananya diketahui Franklin dan mengancamnya bahwa dia tidak akan pernah bisa pergi kemana-mana karena dia bisa melacak kemanapun Hughes pergi. Pada bulan April tahun 1990, Hughes telah memutuskan untuk melarikan diri dengan salah seorang mahasiswa yang bernama Kevin Brown yang menjalani hubungan dengannya dan membawa Michael bersamanya. Di bulan kepergiannya, Hughes ditemukan meninggal dunia, terbaring lemas di trotoar dengan makanan yang berserakan oleh 3 orang pejalan kaki
sekitar 100 mil dari kota Oklahoma. Dia dibawa ke rumah sakit Presbyterian di kota Oklahoma dengan luka memar yang parah dan hematoma besar di dalam tenggorokannya. Dia kemudian meninggal di rumah sakit. Setelah Sharon atau Hughes meninggal dunia, anaknya Michael diasuh oleh orang tua asuh karena Franklin tidak bisa mengasuh anaknya. Setelah itu, pihak kepolisian menemukan fakta setelah melakukan tes DNA bahwa anaknya Sharon, yaitu Michael, bukanlah anak kandung Franklin. Pada tanggal 12 September tahun 1994, Michael sudah kelas 1 dan bersekolah di Indian Meridian Elementary School di Oklahoma dan diculik oleh Franklin yang memaksa masuk ke dalam sekolah dan menodongkan pistol ke arah kepala sekolah James Davis dan memaksanya untuk masuk ke kelas Michael. Franklin kemudian memaksa Davis dan Michael untuk masuk ke dalam mobil pickupnya. Di tengah jalan, tepatnya di kawasan hutan, Davis dipaksa turun dan diborgol tangannya ke pohon, dan setelah itu Franklin membawa kabur dan Davis selamat dan Michael hilang. Setelah itu Franklin tampak di Louis, Kentucky. Michael tidak bersamanya dan tidak terlihat sejak saat itu. Pihak berwenang telah menerima banyak laporan yang bertentangan dengan apa yang terjadi terhadap Michael. Beberapa pernyataan saksi merinci dugaan pengakuan Franklin terkait kematian Michael. Beberapa pernyataan saksi merinci dugaan pengakuan Franklin terkait kematian Michael. Menurut laporan ini, Franklin dilaporkan memberitahu saudara perempuannya bahwa Franklin menenggelamkan anak itu di bak mandi motel di Georgia tak lama setelah penculikan. Orang lain juga ada yang melihat Franklin menguburkan tubuh Michael di kuburan, dan ada pula yang mengatakan bahwa Michael itu masih hidup dan aman. Pada tahun 2015, saat Franklin diwawancara, dia mengatakan bahwa Michael telah dibunuh dengan cara ditembak kepalanya 2 kali pada hari yang sama saat ia menculik Michael. Penyelidikan atas penculikan Michael dan Tonya Hughes alias Sharon alias Suzanne sedang berlangsung. Polisi menemukan bukti lain. Mereka menemukan foto di dalam truk yang sudah dijual oleh Franklin yang menunjukkan tindakan pelecehan seksual terhadap Sharon dari usia kecil hingga Franklin menikah dengan Sharon. Pada bulan September tahun 1924, Franklin mengakui pembunuhan Michael dan mengatakan bahwa dia telah membuang tubuh Michael di Interstate 35. Pencarian di daerah tersebut tidak membuahkan hasil dan polisi percaya bahwa anjing liar mungkin telah memakan tubuh Michael. Pada tahun 2001, dia dijatuhi hukuman mati. Misteri identitas nama asli Marshall terungkap pada tahun 2014 ketika dia secara positif diidentifikasi sebagai Susan Mary Sevkis, putri seorang wanita yang dinikahi Franklin sebentar. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah begini. Jangan pernah kita membuli orang untuk alasan apapun, apalagi bercanda, kemudian orangnya marah, kita bilang baper ya, baperan. Itu tidak dibenarkan apapun alasannya, karena mungkin saja orang yang kita bully itu pada saat kecil ya tidak bisa membalas, dan ketika dia dewasa alam bawah sadarnya mendorong itu keluar dan menjadi hal yang mengerikan dan menjadi seorang psikopat. Sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini, dan dari video-video sebelumnya juga banyak cerita-cerita pembunuhan yang tidak terpecahkan yang sebenarnya dilakukan oleh orang psikopat. Dan Sharon adalah wanita, anak yang merupakan anak tiri Franklin yang dipiaranya hingga kecil dan kemudian dinikahi oleh Franklin sendiri. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang menabrak atau membunuh Sharon Marshall. Oke teman-teman, semoga cerita ini dapat memberikan wawasan dan menghibur teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.